Halo Sobat Cakra, cendekia Adibrata Kreatif Radio Pod. Kembali lagi bersama saya, Igita Syafutri, di podcast yang selalu menghadirkan obrolan cerdas dan menarik serta bermanfaat. Baik, episode kali ini sangat spesial karena kita akan bahas topik yang sedang hangat dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur. Apa itu? Yaitu program pembebasan pajak daerah tahun 2025. Pasti banyak yang penasaran ya, bagaimana prosesnya dan apa saja sih yang dibebaskan? Baik, tapi jangan khawatir, kita akan kupas tuntas bersama dengan 3 narasumber hebat berikut. Yang pertama, ada Bapenda Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lumajang, Ibu Ruri Saraswati. Selamat datang, Ibu Ruri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cakra, Sobat Samsat Lumajang yang ada di SMA Negeri Kelakah. Waalaikumsalam. Baik, yang kedua, perwakilan Satlantas Polres Lumajang, Bapak Aibda SA. Selamat datang, Bapak. Terima kasih, selamat bergabung di Sobat Cakra ini ya. Iya, Sobat Cakra. Halo Sobat Cakra. Baik, yang ketiga, perwakilan PT Jasa Raharja, Bapak Joko Susilo. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Mbak. Selamat datang di Sobat Cakra di wilayah Kelakah dan sekitarnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Cakra hari ini. Tentunya SMA Negeri Kelakah sangat bangga ya Bu, karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik ya Bu, Bapak. Nah, untuk Sobat Cakra, jangan lupa siapkan catatan kalian karena informasi ini sangat penting untuk administrasi perpajakan. Untuk Ibu, pertama-tama bisa dijelaskan ya Bu, kita langsung saja. Apa program pembebasan pajak daerah tahun 2025 ini Bu? Iya. Terima kasih Mbak Iki ya. Iya. Mbak Iki, saya sampaikan dulu. Ini ada brosur kecil, tapi syarat informasi. Di sini pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 itu biasanya terkenal dengan istilah pemutihan pajak, gitu ya. Iya. Itu. Ini berdasarkan keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1 garis miring ini yang ada di sini 435 garis miring 013 garis miring 2025 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, maka Ibu Gubernur Jawa Timur memberikan kebijakan daerah Provinsi Jawa Timur berupa pembebasan pajak daerah, yaitu tentang pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Seperti itu, Mbak. Ini untuk tahun ini saja atau kedepannya ada lagi Bu? Insya Allah selama Ibu Gubernur Khofifah ini akan berkelanjutan lagi, karena ini sudah masuk tahun ke-6. Jadi sudah 6 kali ya Bu? Iya, sudah setiap tahun, artinya seperti itu ada program pembebasan pajak daerah. Jadi sudah berlangsung lama ya Bu. Semoga terus menerus untuk kedepannya. Amin. Amin. Dan dibalik itu sebenarnya saya ingin bertanya nih Bu, apakah tujuan ini hanya untuk meringankan masyarakat atau ada tujuan tertentu untuk kepatuhan perpajakan? Iya, meringankan masyarakat, betul. Kalau meringankan beban masyarakat itu dalam hal perpajakan. Kemudian yang kedua juga supaya masyarakat itu patuh dan mengenal apa itu tentang pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak hanya mengendarai saja kendaraannya itu di jalanan, tapi di situ juga ada kewajiban untuk pembayaran pajak bermotor. Seperti itu. Ya, baik. Baik, dan pembebasan pajak daerah ya Bu? Iya. Yang dibebaskan ini apa saja Bu? Iya, yang dibebaskan itu pada tahun ini ada beberapa sasaran yang menjadi kebijakan oleh Ibu Gubernur. Yang pertama yaitu bebas
pajak kendaraan bermotor progresif. Jadi progresif ini apabila penjenengan atau orang tuanya mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, itu pajak progresifnya itu diputihkan atau digratiskan. Kemudian ada bebas sanksi administratif, itu untuk seluruh jenis kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4 dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang bebas denda, bebas sanksi administratif, juga bebas pajaknya, tunggakan maksudnya, tunggakan pajaknya. Itu untuk kendaraan, pajak kendaraan yang tertunggak 2 atau lebih, 2 tahun atau lebih itu Mbak. Tapi untuk sasarannya ada beberapa sasaran. Yang pertama adalah wajib pajak non sewu ya, yang dalam hal ini masuk dalam data P3KE, kemudian atau PKH, atau juga KKF itu. Jadi apabila wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 itu yang kendaraan bermotornya di bawah, nilai nominalnya di bawah 500.000, itu yang terlambat 2024 ke bawah dihapuskan, baik itu dendanya maupun pajak yang tertunggak. Akan tetapi tetap membayar pajak yang di tahun 2025 ke depan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada kendaraan roda 2-nya para driver ojek online. Tapi beberapa saja ojek online-nya itu Mbak tidak termasuk ojek online yang lokal. Misalnya di Kabupaten Lumajang ini ojek online itu tidak termasuk. Yang termasuk itu antara lain seperti Grab, Sewu, seperti itu Gojek, Maxim, Shopee gitu ya. Kemudian yang ketiga sasarannya adalah roda 3, kan ada kendaraan bermotor, sepeda motor yang roda 3. Iya. Baik itu untuk usaha maupun yang ada di dinas-dinas atau kantor-kantor pemerintah itu yang plat merah. Itu juga dihapuskan pajak dan dendanya. Apalagi untuk masyarakat yang memanfaatkan kendaraan roda 3 ini untuk usaha, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya tambahan kebijakan. Jadi selama tahun 2025 ini berlaku opsi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang KKPD itu bahwa pajak kendaraan bermotor dan opsi itu adalah satu kesatuan. Jadi tidak ada tambahan lagi untuk masyarakat. Jadi tidak membebani masyarakat di Provinsi Jawa Timur dan berlaku sampai bulan Desember. Ada 2 berarti di situ. Pertama itu pemulihan itu, kedua yang untuk tambahan kebijakan nanti bisa Mbak Igi disebarluaskan khusus ini. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi kami di tim pembina Samsat Lumajang. Seperti itu Mbak Igi. Jadi sangat meringankan masyarakat ya Mbak, terutama untuk bebas tunjakan dari tahun sebelumnya yang biasanya bayar lebih, sekarang diringankan. Betul, tunggakan pajaknya. Jadi Sobat Semakal, kita sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan program pembebasan pajak daerah tahun 2025 serta apa saja yang dibebaskan. Nah, terima kasih ya Ibu Lucy, Ibu Ruri. Dan untuk selanjutnya kita tahu sebagian besar pembebasan pajak ini terkait dengan kendaraan bermotor. Nah, untuk urusan administrasi dan ketertiban lalu lintas, kita akan ke Satlantas Polres Lumajang, Bapak Aida As'ad. Baik Bapak, langsung saja ya Pak. Ya, Bagaimana program pembebasan pajak ini berdampak pada kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kendaraan seperti STNK dan plat nomor? Oke, terima kasih Mbak Iki ya. Halo Sobat Cakra. Saya Aida As'ad dari anggota Satlantas Polres Lumajang yang kebetulan saat ini saya berdinas di kantor bersama Samsat atau tepatnya di Rekiden Satlantas Mbak Iki ya. Jadi tentang masalah pembebasan pajak daerah, apa akibat dari program ini untuk para pengguna jalan ya? Yang dimaksud itu toh? Iya, untuk pengguna jalan untuk menumbuhkan kesadaran ya.
kita tahu bahwa namanya pelanggaran bukan hanya kasat mata. Dalam artian tidak pakai helm, terus tidak memasang spion dan lain sebagainya kan banyak. Juga untuk masalah dokumen seperti STNK itu wajib berlaku. Dalam artian di STNK itu masa aktifnya kan 5 tahun. Kalau di pajak tahunan itu 1 tahun yang kita bayarkan biasanya tiap tahun untuk kendaraan. Itu jika kita nggak bayar, nanti untuk legitimasinya di STNK itu ada 4 kolom itu nih. 4 kolom di STNK itu berarti kalau kita sudah bayar pajak pertama nanti berstempel di STNK. Ya, stempel. Cuma tidak harus berstempel juga, tapi juga ada bukti bayarnya. Dan itu jika masyarakat tidak membayar atau sampai nunggak STNK nih, sampai STNK-nya mati, itu juga termasuk pelanggaran loh sebenarnya. Dan sudah kita sosialisasikan terlebih dahulu. Dari dulu sudah kita lakukan juga kita tindakan langsung atau kita tilang masalah jika surat tanda nomor kendaraannya mati. Kira-kira untuk mengurus STNK dan plat nomor itu di mana, Bapak? Kalau mengurus dokumen kendaraan, dokumen kendaraan kan ada 3. Yang pertama BPKB, yang kedua STNK, yang ketiga notis pajak itu juga termasuk. Tapi kalau untuk berkendara kan harus bawa SIM juga toh. Itu namanya dokumen. Dan untuk pengurusnya kita bisa ke kantor Satlantas. Untuk masalah SIM yang di kantor Satpas. Yang di Panjaitan itu kalau di Lumajang. Cuma ini hubungannya dengan perpajakan ya, pajak kendaraan bermotor. Untuk pengurusan perpanjangan pajak maupun STNK itu bisa di kantor bersama Samsat Lumajang. Pembayarannya bisa online kah, Pak? Kalau pajak tahunan, ya pajak tahunan, berkaitan dengan pajak tahunan itu sudah bisa online, sudah diberikan kemudahan dari Bapenda Jatim terutama, sudah disupport ada beberapa titik termasuk seperti payment point. Itu ada di Bank Jatim Josowilangun yang pertama, yang kedua di Bank Jatim Pasirian. Dan juga ada mobil layanan samsat keliling. Itu ada 2, namun untuk daerahnya itu ada terjadwal, di pelosok-pelosok jangkauannya yang jauh dari kota. Termasuk layanan samsat keliling malam itu tiap malam ada di depan Bank Jatim cabang alun-alun. Dan itu melayani pajak tahunan aja. Kalau untuk ganti STNK atau balik nama kendaraan wajib datang ke kantor bersama Samsat Lumajang. Harus langsung ya Pak, tidak boleh online? Oh nggak bisa, soalnya berkaitan dengan perubahan data kendaraan sama perubahan material. Jadi nggak bisa online kalau material, kan nanti dapat material baru di sana. Gitu ya? Iya. Jadi bisa 2 pembayaran ya Pak jika per tahun. Yang pertama di langsung ke Samsat. Iya. Yang kedua di online bisa. Bisa kalau itu pajak tahunan bisa. Di online itu seperti apa Pak tata caranya? Tata caranya sudah banyak, kayak di Gerai Indomaret juga ada pembayaran itu online, di Alfamaret banyak-banyak kemudahan kok di sana. Kita bisa tanya langsung nanti. Kita cukup membawa KTP asli sama STNK. Itu aja. Jadi untuk pembayaran di Samsat itu bawa apa aja? Tadi kalau di online kita perlu membawa STNK dan KTP. Kalau di Samsat apakah berbeda atau sama saja? Sama Pak. Atau ada di Tokopedia ya Bu? Iya, Tokopedia itu bisa. Cuman kalau pengennya apa ya, nggak ribet, datang langsung ke kita bisa ke kantor Samsat atau ke layanan-layanan unggulan. Tapi Samsat itu yang tadi saya sebutkan itu ya. Untuk layanan seperti balik nama, mutasi, ganti STNK atau plat nomor 5 tahunan itu dokumen yang perlu dibawa itu sama Bapak? Begini ya, itu berarti kan ada 3 item ya. Iya, yang pertama ganti STNK. Iya. Kalau pengurusan ganti STNK Mbak Iki ya, itu yang dibawa dokumennya adalah KTP, STNK sama BPKB pemilik ranmor tersebut. Dan juga kendaraan karena akan ada di cek fisik nanti ya. Iya. Di loket cek fisik. Untuk proses balik nama kendaraan itu melampirkan KTP yang terbaru, pemilik terbaru. Jadi untuk KTP pemilik lama nggak perlu sudah.
Jadi nggak perlu nyari KTP pemilik lama yang sesuai STNK, itu nggak perlu dicari, langsung aja ke pemilik barunya siapa, datang aja langsung ke kantor bersama Samsat, bawa BPKB juga, sama kendaraannya dicek fisik juga. Terus yang ketiga, mutasi ya. Nah, mutasi itu peralihan ya, dalam artian bisa mutasi masuk dari dari daerah luar ke Lumajang maupun dari Lumajang ke daerah lain. Nah, itu sama dengan balik nama prosesnya, dokumen yang dibawa. Jadi langsung aja bawa KTP tujuan, entah itu tujuannya di wilayah Jember atau provinsi lain, itu dibawa sama STNK, BPKB, dan kendaraan. Jika kendaraannya misalkan nih, kendaraannya sudah terlanjur ada di Jember misalkan, dokumen Lumajang, itu untuk wajib pajak, itu bisa minta cek fisik bantuan di Samsat Jember. Jadi nggak perlu bawa kendaraan ke Lumajang. Hanya dokumennya aja, cek fisik bantuan namanya. Iya. Jadi sama persyaratan tadi, KTP, STNK, BPKB dibawa langsung ke loket di Samsat ya, di loket cek fisik yang pertama itu, nanti diperiksa dulu keabsahannya ya. Gitu? Iya, jadi ada lagi Bapak. Ya, monggo. Saya bertanya ya, untuk dokumen yang perlu disiapkan, itu kan saya tadi tidak tahu ya Pak. Ya. Nah, untuk masyarakat yang lain itu mengetahuinya itu dari mana Bapak? Apa langsung ke Samsat balik lagi atau ada pemberitahuan lewat Kalau cara lain? masalah dokumen, masyarakat sekarang itu sudah dalam artian itu bukan apa ya, masyarakat itu sudah bisa searching di Google juga bisa. Itu apa ya? Ketik aja persyaratan proses balik nama kendaraan atau mutasi pasti ada juga di sana. Kalau masyarakat ini memang bisa mengoperasikan ya apa? Cuman kalau nggak paham, masih nggak paham tata caranya, bisa tanya ke di websitenya Samsat ya. Bisa. Kalau Kami itu punya websitenya ada. Websitenya ada. Websitenya? Iya. Kalau masyarakat tersebut nggak paham tentang media sosial ataupun website yang tadi Bu Ruri sebutkan, bisa tanya ke, misalkan kalau di desa ada kepala desa, ada perangkat, itu pasti sudah paham, karena tiap tahun dari Bapenda, dari Samsat itu sering sosialisasi, pasti paham lah. Jadi nggak mungkin ketinggalan info untuk masyarakat. Jadi masyarakatnya juga harus aktif juga ya. Jadi takutnya nanti berkendara SNK-nya mati, nggak diperpanjang, alasannya nggak tahu caranya. Jadi tidak ada alasan seperti itu sudah, karena semua kegiatan yang di Samsat masalah pajak kendaraan sudah dipermudah semua, baik itu tentang pembayaran pajak, tentang perpanjangan STNK dan lain-lain. Itu ya Mbak. Terima kasih ya Bapak. Ya, monggo. Jadi Sobat Cakra, kita sudah tahu nih dampak dan dokumen yang perlu disiapkan itu apa saja. Dan kita beralih ke 3, yaitu perwakilan PT Jasara Harja. Oke. Baik Bapak, izin bertanya ya Pak. Ya, Selain silakan. pajak dan dokumen, ada satu komponen yang sering disebut tapi belum banyak orang yang paham tentang SWDKLLJ, Bapak. Bapak bisa jelaskan ya apa yang dimaksud dengan SWDKLLJ, Bapak? Baik, terima kasih Kak Kiki dan Sobat Cakra. Jadi di dalam komponen pajak itu ada namanya SWDKLJ, yang mana itu adalah kepanjangan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dari sumbangan itulah yang digunakan, dihimpun Jasara Harja untuk digunakan memberikan santunan kepada masyarakat, khususnya yang mengalami korban laka lantas, baik itu di darat, laut maupun udara juga. Terus kecelakaan apa yang dijamin? Ya, korban yang mengalami meninggal dunia maupun luka-luka, itulah manfaat dari sumbangan wajib dana kecelakaan. Begitu Mbak Kiki. Jadi itu juga termasuk penjelasan secara singkat mengenai PT Jasara Harja dalam kaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan ya Pak. Dan lalu apakah Jasara Harja juga melakukan sosialisasi khusus untuk mendukung program pembebasan pajak ini agar masyarakat memanfaatkannya secara maksimal? Terkait upaya dari Jasara Harja sendiri, kami tentunya dari tim pembina Samsat, khususnya Samsat Lumajang, sudah
melakukan upaya-upaya sosialisasi. Jasa Raja juga sudah melakukan. Salah satunya kita sosialisasikan di kelurahan, kecamatan, baik online juga di radio sudah kita sosialisasikan, on the spot kita ke pasar atau ke perkumpulan-perkumpulan instansi sudah kita lakukan sosialisasi. Karena bagaimanapun juga Pak, Jasa Raja juga ada kepentingan di dalam pembebasan denda ini. Karena mungkin masyarakat juga belum pada mengerti, belum pada tahu. Untuk pembebasan denda ini sekedar informasi, bukan dendanya full dibebaskan, tapi ada denda tahun berjalan yang tetap wajib dikutip untuk jasa harjanya. Jadi pembebasan denda itu ya denda tahun-tahun lalu itu yang dibebaskan. Jadi kita Jasa Raja terus menggelorakan sosialisasi ini ke masyarakat. Begitu Mbak Giti. Baik Bapak, bisa dijelaskan lebih detail untuk sosialisasi secara langsung ya Bapak? Iya, itu tadi yang saya jelaskan tadi, kita melakukan sosialisasi on the spot, baik itu online maupun offline. Yang offline Bapak? Nah, baik offline itu ya ke kelurahan, terus ke sekolah. Kita Jasa Raja juga udah kerjasama dengan Dinas Pendidikan, baik itu di SMA, kita lakukan edukasi. Salah satunya ya program pembebasan ini di samping program-program keselamatan. Kita sisipkan di situ. Kita juga sosialisasi ke pasar. Begitu juga kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan ini, kita lakukan sosialisasi juga di rumah sakit. Terus di misalnya di Car Free Day, CFD itu kita sosialisasikan juga Pak. Jadi begitu Pak. Untuk sosialisasinya itu per tahun atau per bulan atau bagaimana Bapak? Kalau untuk sosialisasi program pembebasan ini ya selama periode pembebasan ini. Tapi kita juga terus continue untuk mensosialisasikan tentunya untuk ini masyarakat agar patuh. Kita tujuannya itu untuk mengedukasi masyarakat agar patuh untuk melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Nah, dengan adanya pemutihan ini, pembebasan denda ini dari pemerintah, bisa monggo masyarakat itu untuk memanfaatkannya. Oh, ternyata ini loh ada keringanan dari pemerintah Jawa Timur. Begitu, Pak. Baik, jadi PT Jasa Raja itu penting berperan ya Pak untuk keselamatan lalu lintas. Ya, salah satu tugasnya itu. Tugas lainnya itu seperti apa Bapak? Ya, kita juga salah satu upaya yang pasti itu foksinya Jasa Raja itu Mbak, memberikan santunan untuk korban laka lantas. Ya. Kedua, menghimpun dana dari pajak ini, dari tadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Sumbangan wajib ini dibayarkannya berbarengan dengan bayar pajak kendaraan di Samsat. Jadi begitu, kita menghimpun dana masyarakat, kita kembalikan lagi ke masyarakat yang kena musibah. Gitu. Baik Bapak, terima kasih Ya, informasinya. sama-sama Pak. Baik, Sobat Cakra, lengkap sekali informasi yang kita dapat hari ini. Mulai dari latar belakang, teknis pelaksanaan, sampai manfaat langsung bagi masyarakat. Wah, lengkap sekali ya informasinya Sobat Cakra. Terima kasih kepada tim pembina Samsat Lumajang telah hadir di podcast hari ini. Baik, untuk Sobat Cakra, jangan lupa manfaatkan program ini sebaik mungkin, karena ini berurusan dengan program administrasi perpajakan. Saya Igita Syafutri, saya pamit undur diri. Dan stay kreatif, stay smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.